Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa mabad. Saudara-saudaraku beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mungkin pernah mendengar mengenai kisah nabi-nabi terdahulu beserta azab yang diturunkan oleh Allah kepada kaumnya. Di antaranya adalah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Tahukah Anda kapan kaum Nabi Nuh mendapatkan azab dari Allah? Mereka mendapat azab di pagi hari. Menurut Ibnu Jubair, kaum Nabi Nuh bernama Bani Rasib. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan, jarak antara Adam dan Nuh adalah 10 abad. Semua orang yang hidup pada masa itu memeluk Islam. Sementara pendapat lain dari ahli sejarah dari kalangan ahlul kitab menyebut bahwa Kabil dan anak-anaknya menyembah api. Ibnu Jarir meriwayatkan di dalam tafsirnya, setelah beberapa abad kejayaan Islam, keadaan menjadi berubah, di mana orang-orang yang dulunya menyembah kepada Allah berpindah menyembah berhala. Pada mulanya mereka memiliki orang soleh yang menjadi panutan, seperti Wat, Yakut, Ya'uq, Suwa, dan Nasr. Mereka juga mempunyai pengikut. Setelah orang-orang saleh itu meninggal dunia, para pengikutnya mengatakan, seandainya kita gambar mereka, niscaya kita akan senantiasa rindu beribadah jika ingat kepada mereka. Maka mereka pun menggambar orang-orang soleh itu untuk dikenang, kemudian diganti oleh generasi berikutnya. Maka iblis datang dan membisikkan, mereka menyembah berhala-berhala itu dan melalui itu pula mereka meminta hujan. Maka mereka pun menyembah berhala-berhala itu. Penyembahan berhala terus berkembang hingga mereka makin tenggelam dalam kesesatan dan kekafiran. Karenanya Allah mengutus Nuh bin Lamik bin Matwasyalah bin Hanuk bin Yarab bin Mahlayil bin Kanin bin Anwasi bin Syid bin Adam alaihissalam. Nabi Nuh berasal dari kalangan mereka sendiri untuk menyampaikan risalahnya. Nabi Nuh alaihissalam menyeru kepada umatnya agar menyembah hanya kepada Allah dan menolak terhadap kesyirikan. Ibnu Jarir menuturkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai usia Nuh ketika diangkat menjadi nabi. Ada yang mengatakan Nuh diangkat menjadi rasul pada usia 50 tahun. Ada juga yang menyatakan ketika ia berusia 350 tahun, dan ada juga yang berpendapat ketika ia berusia 480 tahun. Wallahu a'lam. Nuh berkata kepada umatnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Sesungguhnya kalau kalian tidak menyembahnya, aku takut kalian akan ditimpa azab yang besar. Akan tetapi kaum Nabi Nuh menolak, menghina, bahkan menantang agar didatangkan azab. Mereka berkata kepada Nuh dengan penuh kecongkakan, hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah kami dan kamu memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datanglah kepada kami azab yang kamu ancamkan, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Nuh sudah tidak mampu lagi menahan kemungkaran kaumnya, maka beliau pun berdoa kepada Allah. Qala Rabbin surni bima kadzabun. Nuh berdoa, Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku.
Quran surat Al-Mu'minun ayat 26. Allah mendengar doa Rasulnya Nuh alaihissalam. Kemudian Allah memerintah Nuh untuk membuat bahtera kapal di bawah petunjuknya, berangkat dari ketaatan dan ketakwaan, karena mereka tidak percaya dan menyangkal dengan apa yang dikabarkan Nuh alaihissalam. Mengenai berapa panjang dan lebar kapal Nabi Nuh, para ulama berbeda pendapat. Tsauri mengatakan panjang kapal 80 hasta. Qatadah menyebutkan ukuran kapal berdasarkan apa yang tertulis di dalam Taurat, yaitu panjang mencapai 300 hasta dengan lebar 50 hasta. Hasan al-Basri mengatakan bahwa panjang kapal 600 hasta dan lebarnya 300 hasta. Sedangkan Ibnu Abbas menyebutkan panjang kapal tersebut mencapai 1200 hasta dan lebar mencapai 600 hasta. Wallahu a'lam. Perbedaan pendapat para ulama salaf mengenai ukuran kapal Nabi Nuh alaihissalam tidak menafikan bahwa kapal tersebut adalah sebuah kapal yang sangat besar. Adapun mengenai bentuk kapal, tidak ada perselisihan di kalangan ulama salaf. Mereka menyepakati bahwa tinggi kapal tersebut adalah 30 hasta, bertingkat 3 lantai yang masing-masing tingkat berketinggian 10 hasta. Lantai dasar untuk tempat binatang, lantai tengah diperuntukkan bagi penampungan manusia, sedangkan lantai paling atas untuk burung-burung. Pintunya terdapat di bagian samping dan memiliki penutup pada bagian atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, lalu kami mewahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu membicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu. Maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 27-28. Setelah kapal tersebut selesai dikerjakan secara keseluruhan dan saat yang ditentukan pun akan segera tiba, maka Nabi Nuh dan pengikutnya beserta segala jenis makhluk hidup mempersiapkan segala sesuatunya. Sebagian ulama menyebutkan, diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa yang pertama kali masuk ke kapal adalah sebangsa burung rak tua berparuh besar, dan yang terakhir kali masuk adalah keledai. Sedangkan iblis masuk ke kapal itu dengan bergantung pada dosa keledai. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah orang yang ikut serta dalam kapal tersebut. Ibnu Abbas menyebutkan mereka berjumlah 80 orang, sedangkan Ka'ab menyebut hanya 72 jiwa. Ada pula yang berpendapat jumlah mereka hanya 10 atau 7 orang. Setelah orang-orang beriman dan setiap pasangan dari beberapa binatang yang ada di muka bumi masuk ke dalam kapal, maka Allah menghadirkan azab yang telah dijanjikannya. Menurut Ibnu Katsir, istri Nuh alaihissalam dan anaknya Yam, yang oleh ahli kitab disebut Kanaan, tidak ikut dalam kapal tersebut karena kekafiran keduanya. Allah mendatangkan taufan yang berupa angin besar. Allah membukakan pintu-pintu langit sehingga terjadilah hujan yang sangat deras, dan Dia juga memancarkan dari mata air di setiap penjuru bumi. Kedua air itu dari langit dan dari bumi bertemu untuk satu urusan yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga air pun naik sampai ke gunung. Sebagaimana firman Allah yang artinya,
maka kami bukakanlah pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Quran Surat Al-Qamar ayat 1-13. Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang 10 orang dengan keluarganya masing-masing. Mereka berada di atas kapal selama 150 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kapal itu ke Mekah. Lalu kapal tersebut berputar-putar di Baitullah selama 40 hari. Setelah itu dia mengarahkannya ke Bukit Judi dan akhirnya berlabuh di sana. Setelah itu Nuh alaihissalam mengutus burung gagak untuk mencari tahu keadaan di bumi. Maka burung itu pun terbang ke sana dan hinggap di atas bangkai. Kemudian ia mengutus merpati dan berhasil membawa daun zaitun dan melumuri kakinya dengan tanah liat. Dari apa yang dibawa burung tersebut, Nuh mengetahui bahwa air telah surut. Lalu Nuh turun ke bawah Bukit Judi dan membangun sebuah negeri yang ia beri nama Samanin, yang berarti 80. Azab yang menimpa Bani Rasib, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, mulai terjadi di pagi hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyisakan seorang kafir pun di muka bumi setelah azab itu terjadi. Seluruh pemeluk agama sepakat mengakui adanya peristiwa taufan tersebut yang menimpa seluruh negeri yang ada di muka bumi. Bukankah Allah mampu menghancurkan mereka kapan saja, siang ataupun malam? Namun mengapa Allah memilih azab itu terjadi pada pagi hari? Wallahu a'lam. Semoga cerita dari azab kaumnya Nabi Nuh dapat memperbaiki kita agar memanfaatkan pagi hari lebih bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Allah. Saya mohon ampun apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.